Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat taklim dimanapun berada, berjumpa lagi bersama saya Anwar di Taklim Ilmiah. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita terkait kitab Al-Hikam, yang mana kita akan melanjutkan pada hikmah yang kedua. Iradatu tajrid ma'a iqamatillahi iya kafil asbab minasyahwatil khofiyah wa iradatukal asbaba ma iqamatillahi iya kafit tajrid inhitotun minal himmatil aliyah. Maksudnya adalah di sini terjemahannya keinginan seseorang untuk tajrid. Tajrid itu apa? Yaitu melulu untuk beribadah tanpa berusaha dunia. Padahal Allah masih menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang harus berusaha atau kasab untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Maka sifat seperti itu termasuk syahwat hawa nafsu yang samar atau halus. Jadi termasuk syahwat juga. Kita ingin e, berfokus untuk ibadah, tapi misalnya nggak mau berusaha untuk mencari nafkah sehari-hari untuk diri sendiri atau untuk keluarga, maka itu juga syahwat hawa nafsu. Ya, hawa nafsu yang samar. Ya, hawa nafsu mungkin eh, keinginan untuk lebih tenang gitu ya, padahal berlelah-lelah untuk mencari nafkah yang halal juga insya Allah ada ada ininya, ada apa, ada pahalanya. Sebaliknya, keinginan untuk terus saja fokus aja pada kasab, padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan orang yang melulu beribadah tanpa kasab. Misalnya kita sudah menjadi seorang yang pasif income gitu ya, memiliki penghasilan yang cukup, tapi kita masih terus saja mencari rezeki, maka keinginan yang demikian itu berarti menurun dari semangat dan tingkat yang tinggi. Jadi kita sudah kehilangan ke semangat yang tinggi untuk beribadah, kehilangan level yang tinggi untuk beribadah. Jadi kita pertengahan aja. Kalau misalnya kita memang masih butuh harta, sebaiknya kita seimbangkan waktu untuk beribadah dan juga untuk bekerja. Sebaliknya kalau memang sudah kita memiliki passive income yang cukup gitu ya, kita karyawan, kita perusahaan, kita mungkin sudah memiliki sistem yang cukup, atau misalnya kita juga sudah memiliki eh, investasi yang cukup untuk keluarga kita dan diri kita, maka itu pun sebaiknya kita dalam, kalau sudah posisi seperti itu, sebaiknya kita lebih fokus pada beribadah supaya kita tetap berada pada level yang tinggi, pada semangat yang tinggi. Sebab kewajiban seorang hamba menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya, gitu ya. Jadi kenapa kita harus seperti itu ya? Kita pasrah. Ini bentuk tawakal kita kepada Allah. Harus udah ada dulu hartanya, baru kita tawakal untuk dengan cara beribadah. Sebaliknya kalau misalnya kita belum sempurna ikhtiar kita, berarti Allah memang belum memilihkan jalan yang sudah untuk kita lebih 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 mandiri begitu. Dan salah satu wujud penerimaan kita, kepasrahan kita kepada Allah adalah dengan uh, wujud kepasrahan kita kepada Allah adalah dengan tetap berikhtiar. Saya sering mengulang-ulang nasihat seperti ini supaya saya sendiri juga lebih ngena di hati gitu. Mudah-mudahan ini juga bisa lebih ngena sama para penonton sekalian, pemirsa sekalian yang menonton kajian ini. Lebih-lebih apabila majikan itu adalah Allah Ta'ala yang mengetahui benar apa yang menguntungkan bagi seseorang dan apa yang menyusahkan bagi seseorang. Dan tanda bahwa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha kasab. Apabila terasa ringan bagimu, begitu ya, kasab ini ya mudah aja bagi kita. Nah itu
Tandanya, salah satu tanda bahwa Allah itu sudah menempatkan kita pada posisi tersebut. Kita mudah cari kerja gitu ya, skill kita juga mumpuni gitu, terus waktu kita juga seimbang gitu. Itu tandanya kita mudah, tandanya kita memang dipilihkan Allah untuk tetap bekerja gitu, memang spesialisasi kita di sana. Sehingga hal ini, apa yang menjadi profesi kita, tidak menyebabkan tertinggalnya sesuatu kewajiban dalam agamamu. Kita jadi karyawan tapi tetap bisa sholat, tetap bisa zakat, tetap bisa haji. Kita jadi pengusaha, tetap bisa sholat, tetap bisa berbakti pada orang tua gitu ya, tetap bisa nuntut ilmu. Atau misalnya kita bisa jadi petani misalnya, tapi juga ya gitu, tetap rajin gitu ya untuk beribadah. Dan pekerjaan itu ya sesuai dengan keahlian masing-masing. Saya mungkin misalnya sebagai karyawan, eh, mungkin tidak memiliki keahlian yang sama dengan rekan-rekan yang memang sudah berjalan pada profesi misalnya dokter misalnya, atau petani, atau driver. Mungkin saya memiliki keahlian yang tidak seperti itu. Keahlian saya di sini, dan di sanalah itulah salah satu tanda Allah sudah menempatkan kita pada golongan tertentu. Dan hal ini juga bisa membuat kita tidak tamak terhadap hak orang lain. Ya, kita jangan suka mengambil keahlian orang lain gitu ya. Kalau misalnya kita bukan ahli di bidang itu, sebaiknya kita tidak terus-terusan untuk uh, memfokuskan diri kita itu. Kita jangan lantas apa uh, menguasai hak-hak orang lain gitu. Jadi kalau bersaing tuh bersaing dengan sehat, begitu ya. Dan tanda bahwa Allah telah mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha kasab, apabila Allah telah memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, itu tandanya Allah. Ya, memang saya sendiri mungkin menyadari ada orang-orang yang sudah dimudahkan Allah aja dalam rezekinya. Itu tandanya memang Allah itu mendudukkan seseorang tersebut dalam golongan hamba yang tidak berusaha kasab. Apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak disangka, kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan, karena tetap ingat dan bersandar kepada Allah, dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Syaitan sebagai musuh manusia tidak suka bila melihat manusia itu tenang. Maka dia akan datang membisikkan kepada manusia supaya tidak puas terhadap apa yang telah diberikan Allah kepadanya, dan selalu membayangkan kepadanya kesenangan-kesenangan, kemewahan-kemewahan, ketenangan-ketenangan orang lain, untuk membangkitkan sifat tamak atau sifat rakus pada diri seseorang, sifat iri hati terhadap apa yang bukan bagiannya, sehingga apabila ia telah melepaskan apa yang ia telah tenang, dia telah tentram, itu untuk menurutkan sifat tamak rakusnya, maka akan berujung gagal amal perbuatannya dan juga kekecewaan. Wah, buat orang seperti saya ini ngena banget gitu ya. Dan sepertinya kita memang sering melihat kondisi seperti itu. Kita sudah dapat pekerjaan yang sudah cukup begitu, posisi yang sudah eh, posisi dan jabatan yang sudah cukup, kita sudah bisa bekerja, kita coba nyari sampingan supaya ngelihat orang lain yang wah nampaknya lebih bagus ya gitu ya rezekinya, lebih mewah gitu ya. Padahal sebenarnya udah tenang nih, tinggal di rumah kontrakan misalnya. Tapi lihat orang lain yang udah punya rumah, kayaknya kok lebih tenang gitu ya, lebih mewah, lebih senang. Padahal belum tentu, ngerasa iri gitu ya. Kalau misalnya kita mungkin eh, pengajiannya misalnya apa, kalau misalnya konten kayak gini nih,
Mungkin pemirsanya ya nggak sampai 1.000 gitu, nggak sampai 2.000, tapi kita tenang ngaji juga. Apa yang disampaikan itu ya kita bisa paham gitu buat diri sendiri dan mungkin buat sebagian orang. Tapi kadang kita lihat orang lain gitu ya, yang mana hal itu membutuhkan CEO yang lebih baik gitu, atau membutuhkan effort yang lebih baik sehingga kita jadi jarang beribadah gitu, atau sehingga kita malah memikirkan komentar-komentar orang. Nah, segala sesuatu yang diawali dengan sifat iri hati, ketamakan gitu ya, hanya melihat kesenangan, kemewahan, dan melihat ketenangan orang lain sebagai sesuatu yang mungkin bisa kita raih dan melupakan apa yang sudah kita terima, maka ujungnya itu adalah kegagalan dan kekecewaan. Nauzubillah. Yuk kita sama-sama merasa tenang dengan apa yang ada sekarang. Yang kedua, yuk kita mari-mari menyesuaikan amal ibadah kita. Kalau misalnya kita cukup waktu pulang sekolah, pulang mengaji, pulang kerja gitu untuk mengaji, untuk menuntut ilmu, untuk berbagi gitu. Yuk kita gunakan untuk beribadah gitu. Jangan tambah-tambah lagi nyari sampingan. Misalnya udah cukup gaji, masih mau nyari sampingan usaha gitu. Atau sebaliknya kalau misalnya kita memang udah cukup gitu untuk investasi, umur 40 tahun kita udah kaya misalnya nih. Udah punya investasi di beberapa perusahaan, saham yang bonafit misalnya. Terus kita juga sudah memiliki beberapa tabungan gitu sehingga kayaknya ini cukup nih untuk tabungan pendidikan anak-anak, untuk diri sendiri. Sebaiknya kita mulai memperbanyak untuk beribadah. Jangan hanya terus-terusan menabung pundi-pundi yang sebenarnya belum tentu bisa kita nikmati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 20, "Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin." Setan berkata, "Tuhan tidak melarang kamu," kata setan nih. Adam dan kepada Hawa, Tuhan itu, Allah itu gak ngelarang kalian kok buat mendekati pohon ini. Itu larangannya itu supaya kamu tidak dapat mencapai kedudukan malaikat atau tidak dapat kekal dalam surga. Gitu godaannya setan. Ih, kamu mah Adam, ayo makan buah ini. Allah ngelarang kamu tuh supaya kamu sup- itu tuh supaya kamu nggak kayak malaikat tuh. Malaikat mah ibadah terus gitu ya, nikmat terus, dan mereka mah kekal dalam surga gitu. Dam gitu ya kata setan tuh. Jadi setan juga ngajarinnya kayak gitu tuh. Ngajari kita tuh lihat si anu, tuh lihat si itu. Kadang saya kegoda juga sebagai karyawan misalnya jadi curhat kalau tentang saya. Tapi kadang beberapa orang sama sih. Kadang ada dari beberapa cerita teman, mungkin dari temennya teman, ya ada yang tergoda misalnya karena melihat dalam rumah tangga pun sama. Kadang misalnya udah punya istri satu, wah lihat orang lain yang punya istri dua atau tiga gitu tergoda. Atau padahal ternyata setelah dijalani, wah malah gak setenang waktu punya istri satu misalnya. Atau misalnya udah punya rumah satu, merasa kurang, coba ditingkatin, coba direnov, coba diperbaiki, padahal itu tuh di luar kemampuannya. Dalam surah Toha ayat 120, fawaswasa ilaihi syaitonu qala ya adamu hal aduluka ala syajaratil khuldi wa mungkin la yabla. Fawaswasa ilaihi syaiton, maka membisikkan syaitan kepadanya, "Hei Adam, hal aduluka, sukakah aku tunjukkan kepadamu, ala syajaratil khuldi, kepada pohon khuldi, yaitu sesuatu yang dapat mengekalkan
dan kekayaan yang takkan habis atau rusak. Hai Adam, sukakah aku tunjukkan kepadamu pohon huldi? Jadi dinamain sama setan teh, ini tuh buah huldi nih. Yang mana ini tuh bisa mengekalkan kamu. Jadi huldi itu sesuatu yang dapat mengekalkan, dan wa mungkin layabla, ini tuh kekayaan yang gak akan habis gitu ya. Allahu Akbar. Jadi setan itu akan ngegodanya seperti itu tuh, dengan kekayaan, dengan keabadian gitu ya. Allahu Akbar. Jangan kita tergoda ya sahabat sekalian, sahabat taklim dimanapun berada. Memang suatu kekayaan yang paling sempurna itu ya sifat cukup. Mungkin buat kita belum cukup, apa buat kita cukup itu belum tentu eh, mengikuti standar orang lain gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita ngelihat orang lain yang lebih kaya gitu, ih kayaknya buat saya tuh cukup misalnya tinggal di rumah kontrakan gitu ya. Kalau misalnya saya deh misalnya dengan gaji bulanan gitu udah cukup tuh, udah tenang, pagi bisa sholat, malam bisa istirahat, eh, ada waktu buat keluarga gitu. Tapi kadang kalau ngelihat orang lain, kadang suka ada sifat iri juga, ngelihat orang lain yang udah punya perusahaan gede, ih kok saya belum dipilih gitu ya. Atau punya orang lain yang apa eh dapat penghasilan miliaran misalnya dari jalan yang tidak disangka-sangka tadi. Ke orang lain bisa, saya juga pengen nyoba gitu ya. Padahal sebenarnya kita udah merasa cukup nih dari apa yang ada sekarang. Allahu Akbar. Intinya ya cukup buat kita ya berarti cukup gitu. Jangan belum sementara, jangan menganggap bahwa orang, jangan melihat standar orang lain, kayak misalnya udah tinggal di kontrakan ngelihat film misalnya, atau ngelihat omongan orang, ngapain kamu tinggal di kontrakan, ngapain kamu weekend tuh cuma diam aja di rumah misalnya gitu ya. Coba healing gitu ya sebulan sekali. Coba kamu mobil tuh ngapain mobil begitu, atau ngapain kamu motor begitu, coba tingkatin. Kalau misalnya emang kerasa cukup ya udah cukup gitu. Allah tidak mengajarkan kita pada ketamakan. Kalau memang udah merasa tenang, bahagia dengan ada yang sekarang, ya cukup, itu cukup udah. Jangan kayaknya gitu ya. Nantinya takutnya malah terjebak pada ketamakan. Kalau gitu berarti kita nggak boleh berusaha lebih dong. Ya boleh, tapi jangan sampai kita meninggalkan ibadah yang memang sudah menjadi eh, keharusan bagi kita. Seseorang berkata, beberapa kali saya telah meninggalkan usaha kasab, tetapi terpaksa kembali berkasab, sehingga akhirnya akulah yang ditinggalkan oleh kasab itu. Maka tiadalah aku kembali kepadanya. Seorang murid merasa bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan sibuk pada ilmu dohir dan bergaul dengan sesama manusia agak jauh dan tak mungkin. Lalu ia pergi menghadap gurunya. Tiba-tiba sebelum ia sempat bertanya, guru bercerita, ada seorang terkemuka dalam ilmu dohir. Ketika ia dapat merasakan sedikit dari perjalanan ini, ia datang kepadaku dan berkata, aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu. Jawab, bukan itu yang harus kamu lakukan, tetapi tetaplah dalam kedudukanmu. Sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti sampai atau tercapai kepadamu olehmu, gitu ya. Jadi ya bukan begitu gitu ya, bukan berarti kita berhenti nih udah jalan kita mau ikut ke jalan yang lain, bukan gitu. Tapi tetaplah dalam kedudukanmu, sebab apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti sampai olehmu gitu ya. Jadi jangan nyangka bahwa saya pengen kayak orang lain biar kayak dia misalnya. Dia tuh misalnya lebih rajin ibadahnya atau sebagainya, lebih banyak sodakohnya gitu. Siapa tahu misalnya kita meskipun sodakoh sederhana gitu, dengan apa yang kita lakukan itu bisa sampai pahalanya. Atau misalnya saya pengen muridnya banyak gitu ya, biar saya pengen kaya seperti dia, biar kalau ngajar itu muridnya bisa banyak. Siapa tahu apa yang diberikan oleh kita itu
bisa tetap tercapai dengan apa yang sudah kita terima. Wallahu a'lam. Jadi jangan sampai rasa tamak kita, keserakahan kita malah memutuskan roja kita, harapan kita kepada Allah. Nauzubillah. Baik sahabat taklim sekalian, kita cukupkan pembahasan terkait yang kedua ini, apa hikmah yang kedua ini. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.